BP Tanjung Pinang adalah badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang mengelola dan mengembangkan kawasan perdagangan bebas atau STJ di Kepulauan Riau, Indonesia. BP Tanjung Pinang tanggung jawab untuk menarik dan mengudara investasi di STJ, terutama dalam industri halal dan kegiatan maritim. Agensi ini juga berperan dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas untuk mendukung pertumbuhan STJ. BP Tanjung Pinang memiliki kepentingan strategis karena lokasi STJ dekat dengan Singapura yang menjadi pusat perdagangan Asia. Agensi ini juga bekerja sama dengan pihak lain untuk melakukan pembangunan dan pengembangan di Tanjung Pinang. BP Tanjung Pinang telah menghadiri kasus kontroversial seperti penyidikan tim penyidik Menhan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah sekitar 296,2 miliar. BP Tanjung Pinang akan terus berinovasi untuk menarik lebih banyak investor dan mengembangkan infrastruktur di wilayah STJ Tanjung Pinang. Zona perdagangan bebas atau disebut juga dengan STJ adalah wilayah di mana barang dapat didaratkan, ditangani, diproduksi, atau dikonfigurasi ulang, dan diekspor kembali tanpa campur tangan otoritas bea cukai. Hal ini tujuan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui peningkatan investasi dan inisiatif pembangunan. Dalam konteks BP Tanjung Pinang, STJ dikelola dalam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BP Tanjung Pinang, yang bertanggung jawab untuk menarik dan memfasilitasi investasi di STJ, khususnya di industri halal dan kegiatan berbasis kelautan, dan untuk pengembangan prasarana dan sarana STJ Tanjung Pinang yang berlokasi strategis di dekat Singapura, menjadikan kawasan strategis untuk kegiatan industri dan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Visi dan misi BP Tanjung Pinang. Visi yaitu menjadikan KPBPB Tanjung Pinang sebagai hub logistik internasional untuk mendukung pengembangan industri halal, pengelolaan perikanan, dan pariwisata yang terpadu dan berdaya saing. Kedua, ada misi. Pertama, meningkatkan kapasitas kelembagaan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Yang kedua, ada mewujudkan kawasan investasi yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, mengembangkan kawasan investasi yang mengintegrasikan ekonomi lokal dan konektivitas secara global. Selanjutnya saya akan membahas zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Tanjung Pinang. Zona perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Tanjung Pinang adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan dan investasi dengan berbagai insentif, yang termasuk pembebasan pajak dan bea cukai. KPBPB terletak di Kota Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Memiliki luas 2.777 hektar dan mencakup dua kawasan industri Dompak dan kawasan industri Senggarang. Zona perdagangan bebas diperuntukkan bagi kegiatan perdagangan, industri, dan jasa. Zona ini memiliki fasilitas dan infrastruktur yang lengkap seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan kawasan industri. Zona pelabuhan bebas diperuntukkan bagi kegiatan bongkar muat barang dan pelayaran. Zona ini memiliki fasilitas pelabuhan yang modern seperti dermaga, terminal peti kemas, dan terminal curah. Selanjutnya kita akan membahas beberapa potensi dan peluang investasi di Kota Tanjung Pinang. Ada beberapa potensi dan peluang investasi di Kota Tanjung Pinang. Yang pertama, dilihat dari sektor pariwisata. Atas pengembangan ekowisata, Bukit Manuk, Pulau Kelampagi, pengembangan wisata alam Bukit Kucing, Pulau Terkulai, Pulau Los, Pulau Basing, Pulau Bayan, dan Pulau Sekatang. Dilihat dari sektor perikanan dan kelautan, peluang investasi di sektor perikanan seperti pengembangan pelabuhan perikanan. Dilihat dari sektor industri dan perdagangan, beberapa peluang investasi di sektor industri Kota Tanjung Pinang seperti
Yang pertama, pengembangan kawasan industri Air Raja. Yang kedua, pengembangan FTZ Dompak dan FTZ Senggarang. Yang ketiga, pembangunan pabrik rokok di Pulau Dompak. Yang keempat, pembangunan industri di bidang kapal dan perahu di wilayah FTZ Kota Tanjung Pinang, salah satunya berupa perakitan pesawat apung. Yang kelima, ada pembangunan pergudangan dan pabrik garam. Selanjutnya, dilihat dari sektor transportasi dan pergudangan. Selanjutnya, sektor pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana sekolah perlu meningkatkan jumlah dan dosen Kota Tanjung Pinang. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang analisis kasus mengenai program halal industri yang ada atau yang dilakukan oleh BPK. Jadi, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas BPKPB Tanjung Pinang itu telah menyiapkan lahan seluas 600 hektar untuk pengembangan industri halal. Nah, di lahan tersebut itu ada di Pulau Dompak yang merupakan salah satu pulau terbesar di dunia. Pengembangan industri halal di Tanjung Pinang ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan perekonomian daerah dan juga untuk memenuhi kebutuhan industri halal di dunia. Jadi Tanjung Pinang ini memiliki potensi yang besar untuk pengembangan industri halal. Ya, karena Tanjung Pinang sendiri itu memiliki letak yang strategis dan juga didukung oleh sumber daya yang berlimpah. Lalu sebelum kita masuk pasti kita akan melihat apakah ada potensi gitu mengenai industri halal di Tanjung Pinang. Jadi jelas sekali ada beberapa potensi yang dimiliki oleh Tanjung Pinang untuk membuka atau mengembangkan industri halal, yaitu ada beberapa potensi yang sangat mumpuni mengenai industri halal yang ada di Tanjung Pinang. Yaitu pertama, jelas itu adalah letak yang strategis. Jadi Tanjung Pinang ini terletak di Selat Malaka yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Jadi hal ini menjadikan Tanjung Pinang sebagai pintu gerbang perdagangan dan investasi di kawasan Asia Tenggara. Lalu dukungan pemerintah kita juga itu dari pemerintah pusat serta adanya kolaborasi dengan pemerintah daerah yang mendukung pengembangan industri halal di Tanjung Pinang. Jadi ada dibuktikan mengenai penyediaan lahan dan juga fasilitas yang memadai untuk pengembangan industri halal. Lalu kita juga di Tanjung Pinang ini mempunyai sumber daya alamnya, terutama di sektor hasil laut, kan? Dan ini dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan industri halal. Ya, di industri halal itu ada beberapa industri makanan, minuman, kemudian ada obat-obatan, serta ada industri kosmetik ya. Jadi Badan Pengembangan Kawasan di Tanjung Pinang ini juga memiliki rencana tentunya untuk pembangunan halal industri di kawasan Pulau Dompak. Jadi ada beberapa rencana yang akan saya jelaskan, yaitu ada pertama itu pasti adanya pembangunan kawasan itu tersendiri, yaitu kan yang sudah kita ketahui bahwa sebenarnya BPKPB ini sudah menyiapkan lahan kawasan industri itu sebesar 600 hektar yang ada di Pulau Dompak. Jadi kawasan ini juga pasti akan dipenuhi dengan beberapa fasilitas ya, seperti infrastruktur, sarana dan prasarana, serta adanya tenaga kerja pastinya. Lalu adanya peningkatan kapasitas pelaku usaha. Jadi BPKPB Tanjung Pinang itu akan memberikan pelatihan dan juga pendampingan kepada pelaku usaha di Tanjung Pinang. Jadi hal ini tuh memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan halal. Jadi kadang kan kita sebagai pelaku usaha itu harus ada namanya kayak pelatihan serta pendampingan, di mana kita harus
Karena banyak sekali pelaku-pelaku usaha itu yang ada di Tanjung Pinang ataupun di daerah sekitarnya itu tanpa adanya seperti melalui syarat apakah makanan atau barang yang dijual itu melalui proses halal atau tidak. Kemudian itu ada peningkatan promosi dan pemasaran. Jadi hal ini bertujuan untuk menarik investor masuk serta meningkatkan daya saing industri halal di Tanjung Pinang. Jadi selain ada rencana, pasti ada prospeknya juga dong gitu kan. Pengembangan industri halal itu punya prospek yang sangat bagus, yang sangat cerah sekali. Jadi ada beberapa faktor ya yang membangun prospek industri halal di Tanjung Pinang. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi global. Jadi ekonomi global itu kan diprediksi akan terus tumbuh dalam beberapa tahun ke depan. Yang ini akan meningkatkan permintaan terhadap produk dan jasa halal. Lalu adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya halal industri ini tadi. Lalu kemudian ada kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah itu sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung dan mengembangkan industri halal yang ada di Indonesia. Hal ini akan mendorong investasi dan juga pertumbuhan industri halal sendiri juga di Indonesia. Lalu setelah banyaknya potensi dan prospek yang dimiliki dalam pengembangan industri halal ini menjadi salah satu motor penggerak perekonomian daerah kita, daerah Tanjung Pinang, dan juga dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional. Oke, jadi di sini saya juga ingin memberikan kesimpulan dari hasil studi lapangan kami mengenai BPKPBPB Tanjung Pinang. Jadi BP Tanjung Pinang itu telah melakukan berbagai inovasi dalam menggait investor serta mengembangkan industri halal di kawasan FTZ 24. Jadi banyak inovasi-inovasi tadi, ada pengembangan kawasan industri halal, kemudian adanya peningkatan kapasitas usaha pelaku halal di Tanjung Pinang serta peningkatan promosi pemasarannya. Lalu tidak hanya mengenai industri halal, jadi banyak juga BP Tanjung Pinang ini telah melakukan inovasi yang lainnya, seperti ada yang sudah kita tahu di Pulau Dompak sendiri juga itu ada pabrik perakitan pesawat apung gitu, pesawat apung atau Power Wings, dan juga ada pabrik pengembangan krustasea. Nah, itu salah satu inovasi dan juga salah satu program yang dimiliki oleh BP Tanjung Pinang. Lalu inovasinya ini semua itu memiliki hasil yang positif, yang menunjukkan yang memiliki hasil yang dan berdampak positif, terutama di daerah di kawasan Tanjung Pinang sendiri. Maksudnya ada beberapa investor juga yang udah masuk seperti dari Dubai, Malaysia, dan Thailand. Jadi beberapa negara ini akan melakukan investasi mereka di kawasan industri halal yang ada di Pulau Dompak tersebut. Jadi dengan berbagai inovasi yang sudah dilakukan, BP Tanjung Pinang ini telah meletakkan fondasi pada pengembangan industri. Kemudian industri ini menjadi salah satu daya tarik kita dan juga menjadi salah satu aset kita dalam persaingan industri yang ada di kancah internasional. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.